Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ya, sahabat Z, seru, ramai sekarang ya, karena kita tahu ada menteri di Portugal atau Norwegia ya, Menkominfo-nya lah katakanlah begitu ya, yang mundur gara-gara kebocoran data negara. Bagus itu, tahu diri itu namanya. Tapi di Indonesia no comment katanya. Padahal ditanya akan ada petisi ya, ada petisi yang menginginkan Budi Ari dipecat. Dan responnya adalah no comment. Ya, beginilah ya. Kalau seorang pemimpin, kalau seorang pejabat tidak dipilih berdasarkan meritokrasi, tidak didasarkan pada kapasitas dan kapabilitasnya. Menkominfo itu kan wajarnya orang IT lah gitu ya, minimal gitu. S1-nya lah gitu. Ini bukan. Lambang kebodohan nasional. Wah, ngeri kali ini ya. Tapi ini saya mau disclaimer dulu ya, ini bukan kata-kata pertama dari saya ini, tapi sudah merebak terutama di Twitter. Sudah banyak yang bilang, wah ini sih DPR yang bilang, awalnya begitu, ini kebodohan namanya gitu. Masa skala negara Indonesia APBN-nya berapa ribu triliun tidak ada dana, atau mungkin malah dananya ada ya, tapi data-data penting nasional ini tidak di backup. Lah kita aja backup kok, kita punya data A, B, C, D di komputer kan di backup. Kalau dulu tuh pakai disket ya, kemudian pakai CD gitu ya. Terus pakai apa lagi sekarang? Pakai flash disk. Sekarang bisa disimpan di Google Drive gitu. Tapi data negara yang begitu penting tidak ada backupnya. Instansi ada 500 sampai 600-an instansi itu yang terkena dampaknya. Dan apa yang terjadi? Ternyata dari bulan-bulan sebelumnya berbagai instansi itu udah minta, tolong katanya, minta backupnya ke Menkominfo. Nggak direspon. Nah, gimana ceritanya ini? Dan yang lucu adalah Ketum Projo dihadiahi. Jadi balas budi ini. Jadi budinya dibalas. Balas budi Pak Jokowi kepada Ketum Projo diberikan jabatan menteri. Ngeri sekali. Inilah hasilnya. Setuju kagak kalau Budi Ari Ketum Projo ini dipecat dari Menkominfo? Bahkan kalimat ini pun saya tidak rubah banyak-banyak dari pernyataan yang ada di Twitter. Nanti kita lihat ya. Cuman sebelum masuk ke diskusi, ya kita lihat dulu nih. Ada kabar dari mana ini ya, Repelita News Media. Bukan lulusan IT tapi jadi Menkominfo. Budi Ari kini disorot gegara pusat data nasional dibobol hacker. Apa namanya? Virus ransomware. Saya juga pernah kena. Saya juga dimintain tebusan, tapi ya udahlah, diikhlaskan aja, kita mah udah nggak punya duit buat balik. Tapi kalau negara gimana ceritanya ini? Sosok Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi belakangan ini menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi setelah pusat data nasional yang berada di bawah Kemenkominfo berhasil dibobol hacker. Apakah ini ada kaitannya dengan upaya untuk memerangi judi online dan pornografi? Sangat mungkin. Mereka sangat, kekuatan uangnya begitu luar biasa lintas negara ya.
Pelaku meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara 131 miliar. Cuman ini masalahnya benar apa enggak? Kan nggak diliatin ke publik. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada tuh. Jadi 131 miliar nilai proyek fiktif itu. Ya kita harus waspada. Serangan terhadap PDN dinilai sangat serius karena server ini menyimpan sejumlah data penting pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau sudah begini, sudah bocor, ya kalau ada apa-apa nanti ya ini sumbernya gitu. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letjen Hinsa Siburian menyatakan bahwa akibat serangan tersebut, data yang tersimpan dalam PDN menjadi tidak aman. Datanya dienkripsi, jika sudah dienkripsi ya sebenarnya tidak aman, ujar Hinsa dalam penjelasan kemarin. Nah, ini profil Budi Ari langsung ya. Budi Ari adalah politikusnya tapi lebih ke ketua ormas, ketum projo gitu. Nggak beda dong sama saya ya. Ketum. Berarti bisa nih jadi komandan. Jadi ini bisa gantiin Budi Ari. Ya nggak bisa lah, beda kubu. Beda kubu. Apa nih? Dia lahir di April 69. Jabatan Menkominfo yang dipegang sejak 17 Juli 2023 menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus dugaan korupsi Menara BTS. Ya, dan karir politiknya ini ya nggak banyak karir politiknya. Pernah jadi jurnalis, lulusan S1 FISIP Universitas Indonesia tahun 96. Oh 96, beda setahun sama saya. Seangkatan ya? Lanjut di program pasca sarjana manajemen pembangunan sosial. Jadi tidak ada hubungannya dengan per-IT-an ya. Nah itulah sayang sekali ya. Beda, ada komen nih. Beda, kalau di negeri Konoha pejabatnya sudah putus urat malu. Oh, betul nggak Pak? Ya setujulah. Kalau di Jepang tuh ada apa namanya harakiri. Kalau malu tuh mereka pejabat tuh bunuh diri. Kalau di Korea mundur, di Portugal ada di bawah nih. Kita lihat nih dari Twitter nih kabarnya nih. Mana ya kita lihat. Nah, apa? Kebocoran data negara, Menteri Swedia dan Polandia mengundurkan diri. Kalau yang di sini boro-boro. Malah no komen aja. Dan nggak akan mundur lah, sayang gitu. Nah Kak, pertanyaan dari diskusi kita malam hari ini bukan menyuruh dia mundur, tapi pecat. Pecat, betul. Bahkan sampai ada yang bilang katanya perlu dibuat hari kebodohan nasional. Itu menarik itu. Di tanggal ketika dibobol jadikan hari kebodohan nasional. Itu bagus tuh. Jadi untuk mengingatkan kita lah ya, bukan perayaan itu bukan hanya perayaan glorifikasi kemenangan saja, tapi kita harus mengingat juga hari di mana negara kita dibobol dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lagi komentar kepada para anggota Projo, tolong gunakan akal sehat. Jangan membela membabi buta tanpa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi gini, siapa yang bilang tuh? Ini dari Pak Widarma. Pak Widarma, kalau mereka menggunakan akal sehat, mereka nggak akan masuk Projo. Gitu aja lah. Gitu aja ya. Semoga itu kalimat itu bisa membuktikan, menjelaskan banyak hal. Lalu ada lagi yang komen, menterinya kebanyakan lulusan Projo, yo kacau. Bilang, apa negara Indonesia ini akan terjadi seperti Sri Lanka? Ya itulah yang mengerikannya, menjadi negara bangkrut karena ketidakmampuan pemerintah mengelola negaranya. Ini tanda-tandanya sudah ada dan kita lihat tidak ada permintaan maaf ya ketika rupiah melemah. Ada nggak permintaan maaf dari rezim, dari penguasa? Nggak ada. Ketika harga naik dibilang penyesuaian, kan gitu. Ini lambang kebodohan nasional yang berupaya untuk membodohi rakyat, tapi ya rakyat juga kan pada ujungnya tahu gitu loh, kok caranya begini gitu, kok kesalahan bukannya minta maaf malah dilemparkan ke pihak lain. Ini kan kayak gini sama ini, kebocoran data ini saling tunjuk semua gitu. BSSN, Menkominfo, apalagi petugas cyber yang lain gitu. Jadi apa itu? Jadi sebenarnya kalau dari statement mereka sendiri ada nggak yang menjelaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab dan bentuk tanggung jawabnya itu seperti apa? Nah itu dia, nggak ada. Jadi klasik sekali cara-cara pejabat kita ketika mencoba mengeles kesalahan mereka. Ada 3. 1, dia cari pembenaran. Ya ini kan
memang sudah sesuai SOP gitu. Atau misalkan dia cari-cari alasan. Ya, ini kan kita dananya terbatas segala macam, atau dilemparkan ke pihak lain. Loh, wilayah ini bukan bidang saya gitu. Itu kan bidangnya sebelah sono.